Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Salam. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kekuatan hingga pada saat ini. Baiklah, malam ini saya, Penatua Melawati dari Jemaat GKI Lukbunter, akan menyampaikan renungan untuk kita. Adapun nas yang menjadi perenungan untuk kita pada malam ini diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal yang ke-60 ayat 17 hingga yang ke-22 dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Namun ayat yang menjadi perenungan untuk kita saya ambil dari ayat yang ke-22 saja, yang berbunyi, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang sangat dikasihi Tuhan. Namun kita juga mengetahui bahwa bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Yang walaupun mereka sering mengalami pertolongan Tuhan, sering melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat Tuhan saat mereka di tanah perbudakan, di tanah Mesir, sampai mereka dituntun oleh Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka itu selalu cenderung untuk berbuat yang jahat, cenderung melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu, Tuhan menghukum bangsa Israel sebagai akibat dari pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan, di mana mereka mengalami pembuangan ke Babel. Itu dapat kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Dan selama bangsa Israel di dalam pembuangan, mereka merasa tersiksa, mereka dihina, mereka ditindas. Karena itulah bangsa Israel merasakan begitu berat penderitaan mereka, mereka pun berseru kepada Tuhan. Dalam permohonan mereka dengan ratap tangis, bangsa Israel ingin supaya Tuhan memulihkan, menolong keberadaan mereka dari penindasan bangsa Babel. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, Allah adalah setia. Allah itu penuh kasih. Allah tidak pernah meninggalkan Israel. Allah selalu mengasihi umatnya. Jadi walaupun bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sering memberontak terhadap perintah Tuhan, tetapi Tuhan berjanji akan menolong mereka. Dia berjanji akan selalu menyertai bangsa Israel. Terlebih di saat mereka mengalami penderitaan yang begitu berat. Mereka ditindas di negeri pembuangan, yaitu di Babel. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, seperti pada ayat yang ke-22 di kitab Yesaya ini, kita lihat Tuhan sendirilah yang berjanji bahwa yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah
akan menjadi bangsa yang kuat. Jadi di sini Tuhan berjanji akan menjadikan mereka bangsa yang kuat, akan menjadikan mereka yang kecil tadi menjadi besar. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan akan segera dilaksanakannya tanpa menunda-nunda. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, dalam firman ini terkandung janji bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, akan segera mengangkat mereka. Dan yang Tuhan minta dari mereka adalah mereka harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Dan mereka harus setia mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong bangsa Israel, yang sanggup menolong atau memulihkan bangsa Israel dari penderitaan mereka. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus, sebagaimana halnya bangsa Israel waktu itu, bagaimana mereka mengalami penderitaan yang begitu hebat. Bagaimana dengan kita sekarang, keadaan kita sekarang? Mungkin kita sekarang mengalami penderitaan yang begitu berat, pergumulan, permasalahan hidup kita. Apakah permasalahan mengenai pekerjaan, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, segala usaha kita yang belum membuahkan hasil, masalah anak-anak kita, ataupun permasalahan-permasalahan lainnya dalam rumah tangga kita yang terkadang membuat kita hampir menyerah dalam keadaan kita, yang terkadang membuat iman kita menjadi lemah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Yesus Kristus, dengar dan imani firman Tuhan ini, bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan kita. Tuhan berjanji akan menolong kita untuk kita dapat bangkit dari segala keterpurukan kita, untuk kita dapat bangkit dari segala penderitaan kita, pergumulan hidup kita. Dan Tuhan memberi pengharapan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Saudara-saudaraku, Tuhan hanya minta kepada kita untuk kita setia. Sampai saatnya Tuhan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Memang mungkin kita merasa bahwa janji Tuhan, pertolongan Tuhan itu lama untuk kita mengalaminya. Atau terasa lama kita menanti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Namun percayalah bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan dalam hidup kita tepat pada waktunya. Jadi dalam hidup kita ingat selalu, senantiasa dengan tekun, dengan setia, kita mencari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan yakin bahwa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tepat pada waktunya. Dan Dia tidak akan menunda-nunda. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan juga memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami ucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Kami juga bersyukur karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan memberikan pertolongan kepada kami tidak pernah terlambat. Namun pertolongan Tuhan dalam hidup kami tepat pada waktunya. Karena itu Tuhan, tolong kami untuk kami mengimani janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolong kami juga Tuhan, untuk kami mampu melakukan firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami. Pakai kehidupan kami Tuhan sebagai saksi-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga doa kami ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati.